Vivin kita ngobrol, Bu Vivin, ya. Boleh di-sharing-sharing Bu Vivin bagaimana kemarin ikut kelasnya di Jagoan Digital Academy, rasanya gimana? Sudah lulus ya, Bu? Boleh di Bu open ya, boleh sharing-sharingnya Ibu. Malam, Bu Vivin, dari Poso. Boleh dibuka, eh, mana ini? Ah, Oke, udah ya. oke, udah, silakan. Gimana, Bu, rasanya setelah ikut kelas kita? Seru, seru banget. Bisa Wih, senang apa ya? sekali. Senang bisa ini, bisa tahu ya buat apa AI-nya, ChatGPT-nya, enak banget deh. Pokoknya Iya, seru-seru. Sama gimana lebih pengajarnya itu, lebih rame nggak pengajarnya yang komen gimana atau gimana gitu, Bu? ya rame. Mereka kok bisa ya, kok bisa ya gitu loh. Biasanya Oh iya tulisan sih, saya itu paling sedikit ya. iya iya. Eh, ya udah ya, Lebih akhirnya bisa mereka udah interaktif pada gitu ya, ya Bu. lebih 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 interaktif terus interaktif ya, puji eh, Tuhan. eh, terus mereka itu pada nanya-nanya kok bisa ya Jadi sudah nggak hari ini, salah-salah nggak malam ini, typo Bu ya. Vivin ada temennya yang diajak untuk ikut di sini? Ada Ada? ya ini yang di Malang ya teman tapi kayaknya nggak masuk Zoom ya ini nggak Belum bisa ya? kayak pasti iya saya Ah, masih jaga coba di... baby Heeh. jagain Ya, tapi saya lihat di babynya. sini ada yang banyak yang baru nih ya juga. Mm-mm. Oke, oke. Sama aku suka pengajarnya sangat ini apa sabar ditanyain Iya, seneng. iya. Kita di sini, Maksudnya untuk ibu-ibu ya, untuk yang ibu-ibu kita yang apa, yang sangat apa ya, yang nggak terlalu repot gitu, tapi kita bisa ngikuti ya, bisa mengikuti, gampang ya, Bu, ya. Maksudnya gampang, iya, nggak ribet gitu nggak ya. terlalu Karena ribet kan gitu. satu hari, Asal satu... ngikuti semuanya pasti nggak ribet. Ya, luar biasa. Selamat ya, Ibu. Udah lulus, Iya, karyanya keren-keren banget ya. Oke, makasih Bu makasih. Pipin untuk sharing-sharingnya. Nah, ya kita udah dengar dari Bu Pipin dan kemudian sebenarnya di sini masih banyak lagi. Atau ada satu yang mau ngobrol lagi, mungkin yang belum pernah ikut. Coba saya mau tahu ya. Ada nggak yang mau angkat tangan? Siapa di sini ya? Angkat tangan dong ya, ngobrol. Nggak apa-apa. Jadi kita ini sambil belajar ngobrol ya. Bisa kan ngobrol cerita-cerita gitu ya. Ada yang mau ngomong apa? Saya mau tahu kenapa ikut di sini ya. Apa dijebak kah? Enggak ya. Enggak mungkin ya karena ini pasti teman-teman mau belajar. Ada yang baru mau mau ngobrol, baru join. Maksudnya baru ikut, belum ngerti apa-apa. Enggak apa-apa ya. Tapi mau belajar, mau berkembang. Ada yang mau? Boleh raise hand, saya akan lihat, saya undang ya. Jangan setiap kali hanya kita sendiri yang ngomong ya, tapi teman-teman dipersilakan ya untuk bisa ngobrol. Oke, kalau nggak ada ya, tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi sebentar lagi ya. Saya akan eh, memanggilkan seorang pengajar sekaligus. Ya, ya Pak Michael, luar biasa ya mau belajar ya. Semuanya mau belajar supaya kita bisa ikutin zaman ya. Nah, beliau adalah seorang pengajar sekaligus pembelajar yang sangat expert dalam dunia bisnis. Sudah berpenghasilan 80 sampai 100 juta per bulan, namun tidak mau hanya menyimpan ilmunya untuk diri sendiri. Terkait untuk mengangkat perekonomian sebanyak-banyaknya entrepreneur dalam ilmu digital. Maka dari itu, malam ini beliau yang begitu sibuk sengaja menyediakan waktu untuk kita untuk berbagi tips cuan dengan attracting marketing bersama tim JDA yaitu Jagoan Digital Academy. Ya, mari kita langsung saja menghadirkan mentor kita, coach kita yang luar biasa, Ibu Jen Christina. Silakan, Ibu. Terima kasih Melita.
luar biasa ya. Kalau Melita yang MC itu langsung attracting ya. Karena MC-nya cantik. Gimana kalau nggak cantik? Bisa attracting nggak? Bisa ya, semua bisa di AI kan. Wes. Oke, teman-teman yang sudah ikut hari ini cukup banyak ya, 39 orang. Oke. Izinkan saya menyapa mantan-mantan murid di kelas AI batch 1. Siapa aja ini yang sudah ikut dan merasakan manfaatnya dari kelas AI? Ya, ada si- siapa aja ini saya ini ya lihat ya. Komen dong saya yang sudah ini, yang sudah lolos nih, yang sudah ada yang belum, yang sudah ikut kelasnya tapi ada yang belum lolos ya. Nggak apa-apa, saya kasih voucher ini ya, 100% untuk ikut lagi batch 2. Karena tujuan kita Anda ikut kelas itu bukan masalah uangnya ya ke kita ya, tetapi supaya Anda bisa sukses. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya belum dikerjakan yang batch 1, ayo masuk batch 2, tapi sungguh-sungguh dikerjakan gitu ya. Karena kita nggak tahu sampai berapa berulangnya karena kita kan mau masuk ke kelas IG yang kedua gitu. Wah, ada Dewi ya, ini pemenangnya. Salah satu pemenang JDA ya. Nggak nyangka ya Dewi ya, keren-keren hasil karyamu. Oke, ya. Dewi mau ngobrol nggak sama sama kita? Belajar latihan public speaking juga. Weh, karena apa tahapannya nanti ada kata-kata public speaking. Kalau kalau mau Dewi, saya ini ya. Saya minta buka ininya ya, videonya ya. Lagi ngelesi nggak? Devi, bisa? Oh, jangan dulu masih di jalan. Oke, oke. Ya udah. Oke, saya langsung mulai ya materi saya pada hari ini supaya kita mendapatkan banyak hal. Oke. Ya, ya. Semoga sudah nampak di sana. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang attracting marketing dalam dunia digital. Yang lalu saya pernah ngajar attracting marketing, prospecting dan attracting marketing, tetapi banyak offline ya. Saya ini baru saja ikut kelas yang namanya Rich Creator Incubator. Nah, di sana saya dapat banyak ilmu. Karena dapat banyak ilmu, saya itu selalu ingin untuk berbagi gitu ya. Mungkin saya tidak expert, tetapi saya barusan nama saya masuk di peringkat ketujuhnya Tribelio sebagai leaderboard ya. Jadi 10 yang teratas di 4 tier. Jadi saya menjual 34 produk. Nah itu bagi saya luar biasa karena saya ini orang baru. Nggak sempurna, nggak apa-apa, nekat aja. Jalankan kelas belum jadi karena waktu itu dipaksa untuk bikin ya, untuk bikin kemudian harus minimal 4 juta baru lulus. Saya bikin aja dengan iman, bikin kelasnya desain dari awal sama teman-teman. Jadi itu launching itu aja maksudnya eh, belum siap 100%, masih sekitar 90% kita sudah launching waktu itu. Nunggu kira-kira 3-4 hari kan setelah launching baru kelasnya dibuka itu baru sempurna, baru maksudnya baru jadi. Di tengah jalan kita pada waktu ngajar, oh kita tambahin ini, kita tambahin itu supaya lebih baik. Jadi nggak ada ceritanya orang sempurna itu sekali bikin, nggak ada. Tapi kita harus berani. Kalau kita mau hal yang lebih besar, kita harus berani, memberanikan diri melangkah. Ya, mengapa kita buat kelas AI ini? Karena itu attracting. Ya, jadi kita nanti belajar karena itu menarik. Nah, saya perkenalkan diri dulu bagi yang mungkin belum kenal saya ya. Sekilas aja karena lebih banyak yang kenal saya daripada enggak. Saya adalah Nama saya Jin Kristina, saya berasal dari kota Malang, tapi saya tidak Malang, tapi saya sangat beruntung karena bisnis saya baik, kedua-duanya baik, dan saya leaderboard di mana-mana. Jadi jajaran leader di mana-mana. Kemudian income saya memang masuk
di atas 50 juta per bulan, saya sebelum ikut RCI, saya tidak pernah ngomong masalah income. Kecuali di grup tertutup ya. Tetapi mengapa saya akhirnya berani buka masalah bonus? Karena itu attracting. Gitu ya. Jadi mengapa kita buka-buka bonus berani? Selama ini ada orang-orang yang saya itu kadang gemes ya, melihat orang kok berani ya posting income dari multi levelnya 7 juta, 7 juta terus itu, 8 juta itu terus ya. Saya ini income puluhan juta tidak berani buka. Karena memang yang lalu sama Pak Putu jangan-jangan dibuka. Nanti yang datang orang-orang yang hanya suka uang gitu. Tapi ketika saya belajar di sini, oh boleh, memang boleh dibuka. Supaya apa? Orang lain belajar bagaimana menjadi seperti kita, itu menjadi motivasi. Dan akhirnya saya berani buka income saya di depannya orang-orang begitu ya. Dan saya peraih hadiah mobil. Kalau hadiah mobil, hadiah barang lah dia itu lebih mudah ya bukanya ya. Tapi begitu income dibuka itu lebih deg-degan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya buka seperti ini ya. Nah, saya buka income saya mendapatkan mobil, saya buka, ini adalah attracting marketing, gitu ya. Jadi ketika kita di sosmed itu kita posting-posting biasa yang edukasi, nggak ada yang datang biasanya ya, nggak ada yang nge-like, tapi begitu kita dapat mobil, wah, ratusan yang ngasih ucapan selamat, yang ya pokoknya status yang paling disukai selama ini adalah status flexing. Itu yang attracting. Bagaimana kalau nggak punya status begini? Ya, kita nanti create ya. Kita akan ada postingan-postingan lain yang akan menghasilkan lebih banyak like, lebih banyak komen dan sebagainya. Ya. Nah, sebelumnya saya bukakan data ini. Bagi Anda yang belum pernah berjualan online, malang tapi mujur, ya betul kan? Nah, ada yang belum pernah berjualan online, jadi jualan hanya offline selama ini. Berapa banyak yang selama ini jualannya bukan di online? Jadi mungkin nggak pernah buat postingan di sosial media, status WA aja nggak pernah, mungkin ya nggak tahu caranya gitu. Jadi yang benar-benar murni selama ini jualan hanya offline, nggak pernah jualan online. Ada yang seperti itu? Kalau ada, ketik saya ya. Jadi supaya saya tahu datanya. Ini Anda melihat ini ya, ini luar biasa sekali. Jumlah pengguna media sosial Indonesia di berbagai platform 2024. Anda lihat yang tertinggi pertama adalah YouTube 139 juta pengguna. Oke, Fani Milianti. Oke ya. Kemudian TikTok itu 127 juta pengguna. Facebook ini masih besar. Mengapa saya belum pindah ke IG? Karena menurut saya Facebook masih besar, 118 juta pengguna. Kemudian ada Instagram, 101 juta pengguna. Yang lain lebih kecil-kecil ya. LinkedIn, X ini mungkin kita nggak terlalu tahu, itu seperti Twitter gitu ya. Nah, ini kita lihat yang atas-atas saja, yang di atas 100 juta. Waktu per bulan yang dihabiskan masyarakat Indonesia di setiap platform media sosial 2024, itu yang terbanyak adalah TikTok. 38 jam 26 menit per bulan. Jadi kira-kira 1 jam lebih per hari mereka nonton TikTok. Saya enggak sampai sejam sih nonton TikTok ya. Saya lebih banyak Facebook. Kemudian di YouTube orang 31 jam 28 menit. Nah, ini kalau saya lebih ya. Kalau sehari saya itu nonton paling sedikit 3 video. 3 video ya paling sedikit 2-3 jam lah saya nonton YouTube. Tapi bukan nonton ya, denger biasanya. Saya sambil tangannya kerja, kupingnya denger. Itu YouTube. Kemudian Facebook ternyata per bulan cuma 12 jam 56 menit. Dikit ya. Instagram lebih banyak. 16 jam 10 menit. Yang lainnya kecil ya, Pinterest dan sebagainya kecil. Jadi Anda lihat bahwa begitu banyak orang menghabiskan waktu di media sosial. Nah, kita harus nangkep peluang ini. Bahwa ketika kita berjualan di sosial media, itu banyak yang lihat kalau kita pakai platform yang mana. Gitu ya. Tren nomor 1 sekarang adalah TikTok.
Gitu. Jadi kalau kita tahu data, kita akan kejar ke sana, gitu kan? Nah, ini tadi apa pada waktu tugasnya RCI Rich Creator Incubator, kami disuruh buat 4 akun. Yang pertama adalah Instagram, yang kedua adalah Thread ini, yang ketiga adalah TikTok, yang keempat adalah YouTube. Jadi Facebook nggak laku. Saya mainnya di Facebook semua. Nah, saya ini kepo ya. Ya terpaksa karena market saya masih Facebook ya saya jalankan di Facebook sambil saya membangun Instagram, sambil saya bangun TikTok, sambil saya bangun YouTube, saya pelan-pelan. Thread ini saya yang masih apa setengah mati belajar. Tapi ternyata saya mendapati teman-teman itu yang berasal dari Thread itu tetap pakai metode apa? Storytelling. Nah, jadi tetap storytelling ini yang dipakai. Lihat ini ya, ini dari temen satu grup di RCI, dia itu bilang, kan kami semua baru ya main thread ya, sehingga nggak ada yang punya follower besar di thread. Semua semua baru, kita ikut kelas nih, semua bodoh-bodohan kan. Tapi ternyata dia 45.611 tayangan untuk postingan ini. Dia cerita, gua buka laundry kiloan dan sebagainya. Jadi di sini kayak chatting pendek-pendek di bawahnya itu. Nah, itu komennya banyak. Jadi teman-teman lagi eksperimen terus cerita kan di kelas itu. Ternyata kayak gini. Thread itu baru setahun sudah memiliki 200 juta pengguna. Nah, kalau kita belajar digital marketingnya ikut ini ya, ikut nanti Tribelio itu kita ngerti, oh ada ya yang namanya Thread. Oh, saya sebelumnya nggak tahu. Saya tuh mainnya Facebook melulu begitu. Tapi ketika belajar, oh ternyata ini loh yang menarik di sini dan cara mainnya berbeda-beda setiap platform gitu loh. Setiap platform itu memiliki keunikan. Dan yang punya daya tarik yang seperti ini. Itu yang menghasilkan teman-teman bisa masuk di grupnya banyak sekali. Oke, saya belum menjalankan, tetapi saya mengerti konsepnya dan kita akan belajar sama-sama dengan apa yang saya bisa. Nanti apa yang saya tidak bisa, saya pakai guru yang lain. Begitu ya. Jadi apa yang saya lakukan sehingga saya sukses di 2 bisnis gitu ya. Baik saya di Tribelio dengan belum punya banyak ilmu, tetapi cukup berhasil. Yang kedua juga apa yang pertama bisnis saya yang Faras itu sangat banyak reseller datang dari Facebook. Apa yang saya posting, apa yang saya lakukan. Sebelumnya saya nggak berani posting bonus kok. Tapi apa yang saya lakukan sehingga customer dan reseller saya begitu banyak. Selain saya main iklannya di Google ya, tetapi apa Facebook itu punya kekuatan yang powerful di digital marketing ya, yang saya alami. Nah, itu yang saya ingin berbagi kepada Anda ya. Nah, kita masuk attracting marketing dalam dunia digital. Nah, sambil berinteraksi ya, Bapak Ibu. Apakah menurut Anda slide ini attracting? Menarik nggak slide ini? Boleh? Boleh komen? Nggak saya suruh keluar kalau Anda bilang, enggak menarik. Nah, ini menarik atau enggak tergantung target marketnya. Kalau anak-anak seneng yang gini, tapi orang yang profesional terlalu rapi. Nah, jadi di dalam menentukan ini attracting marketing atau enggak, tentukan dulu target marketnya. Nah, ini saya sudah bahas di materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga tentang customer journey ya. Kita kan diminta menetapkan dulu target marketnya. Jadi kalau ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan, guru, mahasiswa, remaja, desainer, penggemar teknologi, mereka punya attracting yang menurut mereka attracting yang menurut mereka menarik itu berbeda-beda. Jadi ketika Anda nanti bikin IG, kan kita mau masuk kelas IG nih. Anda harus menetapkan dulu dengan clear target marketnya siapa gitu. Jadi kalau misalnya target marketnya apa namanya pengusaha buat desainnya yang mungkin lebih elegan gitu. Kalau ibu rumah tangga mungkin agak pink, agak biru, yang cerah-cerah, yang gitu ya oke gitu ya. Tapi kita apa namanya eh
Pokoknya setting dulu target marketnya siapa. Itu harus clear nomor satu. Ada yang sudah membuat ini PR yang itu kan dari Zoom yang ketiga ya. Apakah ada yang sudah membuat target marketnya itu siapa? Ya, jadi kalau desainer, kalau remaja beda lagi sudahan. Ya, desainnya tampilannya beda lagi. Nanti sama mama-mama beda memang, gitu ya. Jadi kita menentukan ini menarik atau tidak, konten kita menarik atau tidak tergantung target marketnya. Kalau kita ngomong game ke pengusaha, mungkin tidak menarik, tapi ke remaja menarik. Jadi konten kita itu menarik buat siapa? Kalau ibu rumah tangga coba, apa konten yang menarik buat ibu rumah tangga? Boleh ketik-ketik nggak? Supaya kita latihan. Ibu rumah tangga, target market guru, oke. Ya, kalau ibu rumah tangga, kira-kira konten apa yang menarik buat ibu rumah tangga? Masak-masak, oke. Apalagi? Dapat income dari rumah, oke. Ibu rumah tangga bisa. Parenting, parenting itu menarik. Buat kue, iya. Sebagian kayak saya nggak suka sih buat kue. Tapi masakan suka, karena kan tiap hari kita makan, sehari 3 kali. Jadi itu yang menarik. Ya, jadi kenapa Anda harus bikin dulu target market? Supaya tahu flow-nya. Apa yang menarik? Jadi, ya ini ya. Nah, ini yang saya materi yang lalu itu ya, customer journey. Yang pertama kali awareness. Yang lain nanti ya, nanti apa tambah pusing ya. Awareness, funneling, lead magnet, follow up, conversion, pembinaan. Yang saya hari ini saya bahas nomor satu aja tentang awareness. Attracting marketing itu adalah awareness bahwa Anda ada di dunia ini, di dunia digital. Anda itu ada, ya. Nah, awareness itu ternyata contohnya itu yang saya pelajari. Yang pertama adalah status kontroversial. Apa ini? Anda ngelihat nggak kadang-kadang ada yang gelut di dunia sosial media. Pernah lihat? Jadi benar-benar ternyata mereka itu gelut ada maksudnya buat naikkan awareness. Jadi supaya rame yang lihat. Ya, status kontroversial. Jadi mereka memberikan pertanyaan, misalnya ya, pertanyaannya ya, yang aman aja, jangan politik. Kalau politik nanti Anda di ini ya dijauhi. Perdebatan misalnya tentang eh, kesehatan mental, keberagaman di tempat kerja. Nah, Denny Santoso itu sering angkat ini loh. Sekolah itu tidak penting. Itu sengaja dia itu. Status paling ramenya Deddy Corbuzier itu juga membahas sekolah itu tidak penting. Yang penting itu edukasi. Jadi dia dengan sengaja buat konten yang ini tidak penting. Jadi membuat membuat orang itu ada status kontroversial. Pokoknya jangan yang merendahkan, jangan yang menghina ya, jangan yang begitu-begitu. Tapi membuat status kontroversial itu memang asik gitu ya. Jadi ada isu tentang artis gitu ya. Anda tahulah yang gelut itu ya, ibu dan anak. Ini yang salah ibunya apa anaknya ya? Itu sengaja orang-orang itu ngangkat gitu. Jadi ada isu yang rame itu langsung dimasuki sama mereka kayak gitu ya. Yang kedua adalah status flexing. Wah, itu kalau yang masalah flexing itu ya, terutama di Instagram, di TikTok tuh banyak banget. Status flexing itu view-nya bisa jutaan. Jadi ada orang yang pakai baju yang harganya 50 juta, pakai tas yang harganya 100 juta, jam tangan yang harganya 2 miliar. Itu sengaja. Kenapa? Kalau orang datang banyak, itu mereka jualan apa saja laku, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah edukasi. Ya, postingan edukasi. Yang keempat, motivasi. Jadi kalau kalian apa posting tentang status motivasi itu banyak yang like, comment, share. Nah, itu yang dicari.
Kemudian postingan lucu. Nah, kalau bisa tapi berhubungan dengan brand kita gitu ya. Kita tahu ada akun-akun yang lucu, seperti kayak punyanya Edric gitu ya. Dia itu memang lucu gitu, tetapi dia itu memang menyelipkan iklan-iklan di dalam postingannya dia. Jadi kira-kira 10 postingan lucu tanpa iklan, satu ada iklannya. Jadi view-nya banyak dulu, sehingga setiap dia membuat konten, diklik. Sehingga ada selipan ini, iklan di dalamnya postingannya, nggak kerasa orang gitu ya. Terselip, begitu iklan langsung sepi postingannya. Jadi biasanya komennya ratusan, ribuan, begitu iklan mungkin cuma 36, kayak gitu ya. Ya itu sudah biasa, tapi setidaknya sudah diklik, sudah dilihat. Dan dia dibayar untuk setiap iklan yang dia omongkan dari ininya apa dari akunnya endorse. Nah, kita kalau kalau di Agen Faras juga ada iklan-iklan lucu ya, kayak misalnya saya letakkan di Telegram itu ada video-video lucu. Kenapa? Itu untuk interaksi supaya orang lihat ketawa hahaha ya, ada humor gitu ya, ada macam-macam. Saya kalau Anda ngamati postingan saya di Facebook itu random banget ya. Kenapa? Itu narik interaksi. Kalau saya jualan terus, ya beberapa hari ini agak terpaksa ya jualan terus ya. Tapi kalau apa yang lalu saya random banget. Termasuk postingan lucu ini saya sering baik foto, baik status ini ya di komen itu kemudian apa video. Jadi status yang 30 karakter itu yang di atas itu, status yang tulisan besar-besar itu saya sering membuat postingan lucu di sana. Nah, itu interaksinya banyak. Nah, kemudian yang bangun awareness lagi adalah kuis. Kuis gitu ya. Saya dulu sering itu posting. Ini apa ya artinya ya? Jadi misalnya ada 5 huruf. Huruf kedua I. Hanya sedikit orang yang tahu tentang apa 5 huruf yang huruf keduanya I. Nah, mereka langsung terpancing loh. Aku ini apa namanya termasuk sedikit orang dong. Aku bisa ketik nilai misalnya ya. Kemudian apa siram ya kayak gitu-gitu. Mereka ngetik kan, komen. Nah, itu yang penting ya. Polling. Kamu lebih suka ini atau itu? Itu polling. Itu penting dilakukan ya. Giveaway. Nah, giveaway ini disarankan tidak terlalu sering ya. Jadi karena akan merubah struktur, tapi mungkin bisa dilakukan mungkin seminggu sekali gitu atau sebulan sekali. Kadang-kadang jika Anda ada apa namanya ya sesuatu lah giveaway produk-produk gitu. Jika Anda bisa misalnya yang lalu tuh saya pernah apa ya? Bikin pantun tentang Black Maiva. Bikin pantun gitu. Giveaway dari sana. Nah, itu bisa dilakukan supaya apa? Komennya banyak. Kadang-kadang orang itu apa namanya buat postingan yang aneh-aneh itu ya, bukan dia nggak ngerti loh. Dia itu ngerti tapi nyari komen. Jadi misalnya kok apa namanya postinganku jarang dilihat orang ya? Apa kena hack ya? Tolong apa ketik up dong. Itu tujuannya apa? Orang lain yang nggak ngerti itu bantuin ketik up gitu kan? Itu sebenarnya dia nyari interaksi. Dia nyari komentar gitu ya. Kemudian diskusi-diskusi gitu ya. Jadi kita apa ada postingan kemudian ayo diskusi dong, komenmu apa? Ya, seperti itu ya. Nah, itu yang menghasilkan interaksi. Karena di sosial media itu kalau kita apa namanya cuman posting terutama agen Faras ya, saya lihat masih Faras ready. Nah, itu view-nya sedikit, kemudian Anda terus-menerus kayak gitu, nggak ada yang lihat. Jadi Anda posting apa aja, nggak ada yang lihat. Itulah masalahnya. Jadi kita itu mau ngumpulinnya traffic. Banyak orang yang lihat gitu loh. Kalau banyak orang yang lihat, ada kemungkinan postingan iklan kita dibaca. Kalau kita ngotot sekali hanya posting jualan, nggak ada yang lihat. Itu yang Anda harus mengerti. Jadi jangan mati-matian posting jualan. Nggak bisa begitu cara kerjanya. Harus dicampur. Ada edukasinya, ada motivasinya, ada flexingnya, ada postingan lucunya. Jadi harus dicampur supaya mereka itu banyak yang datang ke tempatnya kita. Ya, nah ini kalau Facebook campur-campur ya. Nanti kalau misalnya
Kita bikin page, bikin IG yang tersendiri, ada lagi caranya ya. Nah, apa yang saya lakukan di Facebook saya, kebanyakan itu masih storytelling. Ini cuma satu aja, storytelling. Itu sudah sangat menghasilkan. Jadi ketika saya tidak pernah posting misalnya tentang produk ya, mata Naya ready, enggak gitu. Isinya produk mata Naya untuk ini, enggak. Saya cerita, mata saya yang lalu sakit, kemudian apa, karena saya online shop, saya bekerja 16 jam sehari dengan gadget, mata saya setiap kali bangun tidur sakit, kemudian ketika minum mata Naya, ini saya terbantu, itu cerita. Jadi itulah yang harus kita lakukan, teknik menjual itu dengan bercerita. Ketika ada orang datang ke tempat saya, dia bukan dia yang cerita, saya yang cerita. Ya, jadi ada Pak Pendeta ini datang, kemudian dia apa namanya, waktu itu pusing, balur varas, ternyata bisa langsung enteng ya, dalam waktu cuma 5-10 menit. Ya itu cerita. Nah cerita ini yang menjual. Testimoni itu juga cerita ya, testimoninya orang kita upload itu cerita. Tapi jangan lupa, harus ada 3 kalimat pertama yang ngehook. Karena orang itu kadang-kadang apa, dia kan ke sosmed cari hiburan ya. Jadi scroll, scroll, scroll kadang kalau nggak sesuai kebutuhannya dia lewati kan. Gitu aja. Sehingga lama-lama interaksinya makin lama di sosmed Anda akan mati. Nggak pernah ada yang lihat lagi. Karena dia begitu lihat gambar Anda cuma di scroll. Jadi Anda harus bikin judul yang ngehook. Nah, itu yang kita pelajari juga di ChatGPT, di kelas AI ya. Gimana caranya bikin judul yang ngehook, kemudian dikalimatkan ulang testimoninya supaya itu menarik. Nggak ada tipu-tipunya. Nah, yang saya pelajari ketika menyiapkan materi ini adalah ternyata video itu 80% lebih disukai. Karena itulah orang suka TikTok. Jadi ketika Facebook kita hanya mengandalkan teks dan gambar, kita tuh melakukan kesalahan besar. Iya, ada yang beli, buktinya saya leader kok. Ada yang beli. Tetapi kalau kita itu lebih pintar memainkan tentang video, itu income kita mungkin sudah naik 5 kali lipat. Orang lebih suka lihat video, TikTok, apapun ya, yang bergerak, gambar yang bergerak. Ini teman-teman dari pengajar kelas AI lagi belajar video. Jadi animasi menarik sekali saya lihat. Daripada foto, video itu seneng diikuti. Orang suka cerita, oke ya. Di videonya mereka bikin cerita, itu menarik. Saya bisa ikuti. Dan bagus gitu loh. Bagus. Pokoknya orang itu lebih suka video. Nah, itu Anda harus menyadari. 80% lebih disukai. Sehingga pertama kali kita memang belajar gambar, tapi nanti kita akan mengarah ke video-video. Kalau Anda mau penjualan Anda besar, Anda harus mengarah ke video-video. Mungkin pertama kali faceless, nggak pakai wajah, tapi lama-lama Anda harus berani menampilkan wajah supaya orang tahu siapa ini. Ya, kan harus ada personal branding. Nah, itu ya. Jadi supaya Anda tahu bahwa awareness itu penting ya untuk mendatangkan orang. Jadi, Anda harus tahu apa yang disukai audiens. Yang pertama, bukan iklan produk. Itu tidak disukai audiens. Jadi kalau Anda hanya jualan, Anda add friend, tapi postingan di Facebook Anda, rumah Anda berada ada, itu isinya jualan semua, orang nggak mau berteman sama Anda. Itulah mengapa pertemanan Anda nggak pernah diterima. Kayak saya ini, kalau mau nerima orang, saya lihat dulu berandanya, saya lihat dulu rumahnya. Kalau isinya agen asuransi, agen multi level, kemudian orangnya semua isinya jualan baju, jualan tas, saya langsung tidak menerima. Itulah yang dialami orang ketika Anda nge-add. Kalau berandanya tidak berguna untuk dia, ditolak, tidak diterima pertemanannya. Ya, supaya Anda tahu mengapa kok susah sekali mendapatkan pertemanan. Karena beranda Anda tidak menarik. Begitu ya. Jadi apa yang disukai audiens? Mereka cari hiburan. Jadi kalau misalnya Anda itu kontennya banyak yang lucu-lucu, banyak yang edukasi, banyak yang motivasi, ya mereka cari hiburan dan inspirasi. Jadi kalau misalnya bagus-bagus postingan Anda, wih motivasi, luar biasa. Ya, wah, saya senang ini.
karena isinya motivasi, diterima pertemanannya gitu. Demikian juga nanti kalau Anda di Instagram bikin reels dan sebagainya. Nah, Anda harus membuat konten Anda itu menarik karena orang bersosmed bukan cari iklan produk. Mereka cari hiburan, cari inspirasi dan cari solusi ya, cari solusi. Bagaimana dapat pendapatan itu juga menarik buat mereka. Dua tentang health wealth itu pokoknya dua itu mesti ya kesehatan sama apa bikin orang nambah pendapatan. Itu mereka suka melihat itu. Jadi kenapa ketika saya mengarah ke bisnis kedua, isinya tentang bisnis itu cepat sekali naik waiting list di grup saya. Karena apa? Orang suka tahu bagaimana cara nambah pendapatan gitu ya. Jadi how to-nya, solusi-solusi dapat pendapatan tuh mereka ingin tahu. Nah, untuk jualan gunakan storytelling. Paling baik memang video dan libatkan emosi dalam bercerita. Gitu ya. Jadi Anda pakai ChatGPT pinter oke, tetapi itu nggak ada emosinya. Itu mesin. Anda harus kasih emosi di dalamnya. Gitu ya. Ada yang mungkin bikin cerpen gimana, Bu? Cerpen menarik, tapi untuk orang yang suka baca panjang. Mohon maaf, 80% memang nggak suka baca panjang. Yang lalu itu Denny Santoso bilang, jangankan tulisan panjang, dia bilang gitu. Orang buka pintunya Indomaret, mestinya dia tarik, dia dorong. Satu kata, tarik, dia dorong. Orang baca petunjuk gitu aja nggak mau kok. Mau baca postingan panjang-panjang. Nah, kita harus mulai move itu, ganti semua. Kita lebih banyak akan posting video karena kita mau kan isinya di berbagai platform. Jadi di Facebook juga, di Instagram juga, di TikTok juga, di YouTube juga. Di YouTube short ya kayak biasanya kalau yang apa portrait memanjang. Tapi kalau yang mendatar gini landscape YouTube itu yang mungkin webinar saya ini di YouTube. Jadi sekalian gitu loh. Jadi satu satu postingan bisa dipakai berbagai platform. Kalau Anda hanya storytelling itu hanya laku di Facebook, tidak bisa di Instagram, tidak bisa kemana-mana nanti. TikTok apalagi? Apa yang bisa diposting dengan tulisan? Tidak bisa di TikTok. Jadi kita harus move, pindah semuanya nanti ke video. Kita harus belajar tentang video ini cukup banyak. Repost gimana, Bu? Postingan-postingan apa video yang bagus dari misalnya James Quill, dari parenting, dari ini. Repost selalu jangkauannya sangat kecil. Karena media utamanya dia yang paling besar. Jadi memang disarankan untuk buat konten asli atau di render ulang. Jadi video itu kalau Anda ngerti CapCut, itu nanti misalnya video biasa tanpa teks, Anda tambahi teks. Kemudian dirender ulang. Jadi asli dari Anda. Itu baru laku dilihat. Jadi kalau repost, share itu enggak setinggi orang yang bikin sendiri. Jadi kita memang great effort. Yang memang mau hasilnya besar, mau 100 juta per bulan, ya kita memang harus belajar ke arah sana, gitu ya. Supaya Anda tahu, tapi seperti tadi saya bilang, selama ini saya menggunakan Facebook hanya storytelling dan foto saja, itu sudah banyak menghasilkan. Nah, saya cerita dari sudut saya sekarang ya. Yang kuno ini loh, kuno tapi menghasilkan. Ini saya tetap cerita ya. Ini yang masa depan yang kita harus belajar tentang video ya. Oh ya, tipsnya interaksi tadi ya, interaksi tadi. Jadi memang banyak gunakan kuis dan sebagainya yang menghasilkan komen, mau dan sebagainya. Kemudian ini apa namanya? Setiap orang like kemudian komen itu Anda usahakan balas satu persatu dibalas. Ya, Anda ada waktu jam 1 sampai jam 2 ya udah itu aja. Anda ambil dari semua sosmed, Anda kelilingi semuanya, ada yang like, ada yang komen, itu Anda kasih ini apa? Kasih balasan. Itu interaksi itu penting. Semua komen dibalas. Itu baru up semuanya ya. Nah, kemudian storytelling. Storytelling ini apa yang diceritakan? Nah, ini saya ya, sudut saya ya. Yang pertama adalah personal branding. Jadi siapa saya?
Orang itu untuk bisa bertransaksi dengan saya, dia itu harus ada trust, dia harus percaya sama Anda, siapa Anda. Jadi kalau wajah Anda sering kelihatan, itu lebih kuat daripada Anda enggak berwajah di sosmed. Personal branding itu kuat. Saya kadang posting tentang anak dan sebagainya. Saya itu nggak tahu kalau orang-orang itu baca dan mengerti ya. Pada waktu barusan saya ke gereja, itu ada yang nanya, gimana terakhir beliomu? Saya kaget, nggak pernah like satu kali pun. Dia tuh ngerti. Oh ya lumayan, sudah dapat 6 juta, saya bilang gitu. Jadi ternyata dia itu ngeliat. Dan pada waktu apa namanya di depan di ini terus apa saya salaman dengan penerima tamu dia bilang, "Bujen, Bujen, saya senang sekali baca tulisannya Bujen. Tidak pernah like satu kali pun." Ternyata baca ya, baca loh orang-orang itu. Saya kan nggak tahu. Jadi ternyata personal branding yang saya sampaikan dengan storytelling itu berhasil. Mereka mengerti begitu ya, mereka paham, mereka apa tahu bahwa ada produk yang bagus dan sebagainya, itu mereka mengerti dari sana ya. Kemudian yang kedua, storytelling itu selalu fokus ke masalah sama solusi, masalah solusi, mainnya gitu, masalah solusi hasil gitu ya. Jadi benar-benar Anda itu apa postingan itu jangan hanya produknya apa gitu ya. Jadi ada masalah yang disampaikan, kemudian ada solusi. Nah, ibu rumah tangga misalnya masalahnya apa? Masalahnya ibu rumah tangga banyak ya. Misalnya apa masalah komunikasi gitu ya, komunikasi dengan suami atau komunikasi dengan anak, kemudian Anda memberikan solusi begitu. Nah, itu lebih menarik dibaca storytelling. Jadi ketika saya cerita tentang anak saya ngobrol dengan dia, dia emosi, kemudian saya cerita, loh memangnya kenapa? Loh itu banyak yang mau apa suka sekali video itu ya. Jadi tentang masalah, solusi. Kemudian hasil, seperti yang Anda yang di kelas AI, itu Anda harus cerita tentang masalah sebelumnya dan hasil before after. Jadi tidak bisa menjadi bisa. Jadi nggak punya pendapatan jadi punya pendapatan. Jadi nggak punya income jadi punya income. Nah itu yang apa namanya diomongkan terus. Meskipun hasilnya masih kecil nggak apa-apa gitu ya. Jadi ketika Anda sedang belajar, kemudian Anda nggak punya status flexing nggak apa-apa. Tapi ketika Anda belajar, saya ngasih videonya Denny Santoso banyak. Nah dari sana Anda mengerti sesuatu, kan mesti ada yang ditangkap. Kalau memang bagus dirangkum ya. Tapi kalau misalnya enggak dirangkum pun Anda pegang pokoknya satu poin, kemudian Anda ceritakan kembali. Boleh pakai ChatGPT. Anda ngomong gitu ya, pakai Google Board. Saya tadi mendengarkan videonya Denny Santoso dari apa ternyata tentang funneling misalnya ya, ada cerita tentang funneling ternyata gini 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 gini. Nah, buatkan saya kata-kata buat di Facebook kayak gitu. Udah dia buatin dan seret gitu. Bagus sudah. Anda bisa posting. Nah, itu juga flexing ya. Maksudnya Anda itu belajar sesuatu setiap hari, bertumbuh setiap hari. Dan orang jadi tertarik, kamu belajar di mana kok dapat banyak hal yang saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Boleh nggak ikut belajar itu? Jadi benar-benar Anda itu dari tidak bisa menjadi bisa itu harus kelihatan transformasinya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar informasi ya, Anda harus ada transformasi. Jadi ceritakan masalah-masalah yang banyak dialami mereka gitu ya. Jadi saya sering sekali ngangkat karena target market saya ibu rumah tangga ya. Jadi masalah-masalahnya ya tentang ibu rumah tangga, misalnya waktu yang terbatas, tapi pingin apa dapat dapat income, ya ditata ulang gitu loh. Jadi nggak usah setiap kali beresin mainannya anak, biarin kacau balau dulu, nggak apa-apa. Setikaan biar ditumpuk sampai Sabtu, nggak apa-apa. Nanti kita apa bawa ke ini tukang setrika 7.000 per kilo. Itu kan apa namanya manajemen waktu yang oh gitu ya. Masalahku aku benci setrika ini ternyata bisa dengan cara begitu aja ya, sederhana ya. Ada solusinya ya gitu. Jadi memang masalah solusi gitu. Jadi membuat mereka oh ya ya aku kan begitu tentang memasak saya yang beli yang meal plan itu. Jadi bagaimana dia belanja seminggu sekali bahan itu. Jadi dia bagaimana masak setengah matang dan kemudian apa pada waktu dibutuhkan hanya dikeluarkan seporsi seporsi cara dia kemasan seperti apa. Kayak gitu, itu solusi. Jadi masalahnya ibu-ibu rumah tangga ya gitu-gitu.
Nah, itu ketika Anda membuat solusi, Anda disukai, ada interaksi. Nah, itu penting. Jadi Anda pinter masak, apa gitu ya, ngomongkan resep gitu ya. Saya yang barusan cerita tentang anak saya pada waktu habis sakit itu susah makan. Saya terpaksa bikinin anak saya bola-bola nasi ya, bola-bola nasi. Nah, itu seperti itu saya ceritakan. Nah, itu nanti tapi jadi ebook ya. Jadi saya sedang menyiapkan 2 ebook tentang yang satu tentang meal plan, yang satu tentang ide untuk apa supaya anak tidak terikat sama gadget. Nah, itu dari masalah ke solusi itu yang disukai. Mengapa saya bikin page saya parenting produktif? Karena kita mau bagaimana semuanya ini efisien waktunya, waktunya bisa efisien sehingga nanti ada sisa waktu ibu-ibu itu bisa belajar dan bisa punya income. Nah, itu. Jadi, kenapa saya bikin itu? Karena semua hal bisa dijual, rasanya dengan parenting produktif begitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, semakin spesifik dan relevan konflik ini dengan pengalamannya audiens, semakin kuat keterikatan mereka dengan cerita. Anda punya masalah apa? Masalah misalnya dengan anak berkebutuhan khusus. Anda bikin komunitasnya semua anak berkebutuhan khusus. Itu akan sangat tertolong mereka dengan cerita-cerita Anda bagaimana mengatasi. Mungkin ada yang terapi dengan produk Paras berhasil. Buatnya memang komunitas seperti itu, sengaja masuk komunitas yang seperti itu. Karena punya masalah dengan mah. Kemudian bagaimana Anda mengatur makan, jangan fokus pada produk ya. Saya kadang-kadang pernah loh foto produk saya kan pakai misalnya produknya, tadi saya pakai produknya HDI misalnya, karena Paras nggak punya BB cream, kemudian apa saya biasanya beli di HDI untuk BB cream, itu nggak apa-apa kok. Jadi jangan fokus mati hidup harus cerita produknya Faras. Nggak harus begitu, meskipun Anda agen Faras ya. Tapi ketika Anda tahu hal yang baik, kemudian Anda ceritakan. Jadi saya itu apa diet keto misalnya ya. Apa cara saya jaga makan tuh begini, cara saya begini. Itu solusi. 10 postingan 1 kali jualan. Nah, itu biasanya yang dilakukan orang supaya tidak melulu jualan, storytelling, banyak membantu orang dengan ilmu-ilmu kita. Nanti itu kita jadikan page, jadikan IG. Nah, itu nanti apa kita iklanin salah satu ya, gitu ya. Kalau mau cepet memang langsung masuk dunia iklan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian visual yang menarik ini attracting marketing itu visual yang menarik. Nah, saya ambil dari sini dulu ya. Warna yang menarik. Warna yang menarik. It's Ya, warna yang menarik. Jadi memang penting warna pencerahan warna-warna yang menarik untuk ditampilkan gitu ya. Jadi mungkin kamera Anda tidak bagus, tapi dengan AI bisa jadi bagus. Itu akan menolong untuk cerita Anda plus warna yang menarik, gambar yang menarik. Nah, ini ya kita pelajari di kelas AI. Kemudian belajar konsistensi dalam branding, dalam bercerita. Itu kita perlu konsisten. Jadi jangan pas ikut kelas tuh rame banyak postingan begitu habis kelas, mak, tidak ada, tidak bisa. Di sosmed itu memang harus ada setiap hari postingan. Sarannya memang 2 sampai 4 postingan setiap hari. Dan itu pun bisa di schedule ya. Jadi kalau misalnya Anda bisanya malam jam 1 pagi nggak ada yang lihat, itu bisa di schedule supaya tampilnya jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 5 sore, dan jam 8 malam. Misalnya kayak gitu. Itu kan tergantung orang-orang yang target market seperti apa yang Anda sasar. Tapi rata-rata memang jam-jam segitu mereka bisa lihat dan bisa online. Nah, itu konsisten. Ya, kemudian kekuatan video dalam pemasaran digital. Nanti kita harus banyak mengarah video. Gabungkan video dengan audio. Jadi ada video, ada audio. Jadi kadang-kadang kalau di Instagram saya lihat postingannya Kak Bayu, itu dia singkat sekali. Jadi cuman videonya dia gendong anaknya. Nah, meskipun saya gendong anak, kalau ibu-ibu rumah tangga ya, saya sambil gendong anak, saya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu sudah video bergerak, itu aja sudah menarik. Jadi Anda videoin anak Anda yang lucu, ya. Cuman 5 sampai 10 detik. Wah, bersyukur anakku sudah tumbuh besar berkat ini, produk ini, ya kan? Sehat dengan produk ini. Atau sambil ngomong ini saya bisa menghasilkan income. Gitu.
Cuman 5 sampai 10 detik, tapi bentuknya video itu lebih menarik daripada foto, ya. Supaya Anda tahu datanya seperti itu. Kemudian pentingnya subtitle, karena itulah nanti kita belajar mungkin ya CapCut ya TikTok itu harus dikasih subtitle. Jadi ketika Anda ngomong cukup panjang gitu ya, ada subtitle itu lebih menarik. Dan kata-kata yang keluar itu lebih menarik. Jadi kadang-kadang orang itu kayak saya ya, malam-malam saya itu lihat video tapi nggak mau berisik. Itu saya ngawasinya bukan suaranya saya buka, teksnya saya baca. Gitu loh. Jadi subtitle itu penting ya. Kemudian tentu saja konten yang bernilai. Jadi mungkin ada yang lucu, tapi jangan lupa ada konten yang bernilai, ada edukasi. Dengan ChatGPT Anda semua pintar lah pastinya untuk membuat konten yang bernilai. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini teorinya funneling. Setelah satu, awareness, yang kedua funneling ya. Jadi call to action. Call to action itu setelah postingan ini, saya bisa loh menghasilkan 10 juta per bulan dari rumah saja, misalnya kayak gitu. Saya bisa loh banyak orderan dengan apa? Saya sambil jaga anak, misalnya gitu. Kamu kalau mau tahu caranya, WA saya gitu. Tapi bukan di tiap postingan ya. Bukan di tiap postingan. Jadi sekitar 10 postingan satu kali WA Mi ini. Nah, kemudian yang kedua ini ada memang apa? Kalau kamu mau ini, misalnya kamu mau rekaman webinar ini gitu ya. Anda bisa isi landing page yaitu namanya opt-in gitu ya. Nah, itu namanya funneling. Jadi harus ada caranya memindahkan orang yang tertarik sama orang yang mau ngeklik pindah ke WA gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda bisa punya kolam sendiri, Anda langsung bisa arahkan karena ini kolam bersama, terpaksa Anda dilewatkan dulu ke WA Anda. Setelah WA Anda baru ini ya, baru dimasukkan WA grup. Kenapa? Karena campuran banyak orang. Kenapa saya berani? Wong saya langsung masang link WA, link Telegram itu grup saya gitu. Tapi setiap orang yang masuk saya tanyai siapa yang ngundang. Jadi saya langsung kasih, oh ini yang ngundang Pak Johnson ini yang ngundang Jevivin ini. Saya tahu datanya saya simpan begitu ya. Jadi itu memang penting sekali call to action. Jadi orangnya sudah tertarik harus ada WA Me. Tidak bisa dijuali di sosmed. Itu saya pesenin berkali-kali. Jangan dijualin di sosmed. Anda kasih trade for city di sosmed. Tidak bisa begitu caranya. Harus masuk ke WA Anda dulu. Harus masuk ke kolam dulu. Harus masuk webinar dulu. Itu baru mereka mendapatkan penjelasan yang utuh, edukasi yang utuh, baru mereka tertarik untuk membeli itu. Produk digital tidak sama dengan jualan sepatu. Tidak sama dengan jualan cendol. Tidak sama. Jadi memang Anda harus ada edukasi. Karena itulah kita bikin kolam-kolam ya, funneling gitu ya. Oke, sudah mulai pusing? Sudah mumet? Jangan khawatir, kita berikan stepnya secara halus ya. Karena membangun bisnis itu memang tidak instan. Anda perlu berproses, dan karena itu Anda perlu mentor. Saya arahkan setiap bagian, posting-posting apa itu, saya arahkan memang. Supaya apa? Anda tidak bingung. Ya, gimana sih caranya? Memang kita tidak buka kelas desain. Kelas AI itu bukan kelas desain. Bukan kelas membuat foto, tetapi kelas bisnis. Semua kelas yang saya desain di sini adalah untuk Anda nanti belajarnya memang iklan. Sasaran saya memang untuk Anda mendapatkan income 10 juta per bulan. Dan Anda harus berani ya untuk investasi ini, kemudian belajar, kemudian iklan. Iklan mulai dari yang rendah aja, enggak apa-apa. Anda masa mau buka usaha, nggak mau pasang spanduk, nggak mau buka sebar brosur, bisnis apa kayak gitu, nggak mungkin kan? Anda pasti harus mau belajar dulu. Misalnya Anda buka catering Anda yang mungkin kursus masak dulu, kan gitu. Jadi harus ada sesuatu skill yang Anda punya, baru Anda bisa berbisnis gitu ya. Jadi jangan antipati dengan membeli produk karena itu Anda sekolahkan anak aja Anda bayar meskipun investnya mungkin 12 tahun, 18 tahun gitu ya. Untuk sekolahin anak baru baru ada hasilnya. Anda ketika masuk kursus kita itu sudah ada yang langsung profit, sudah ada yang bisa jualan gitu ya. Yang penting adalah ini loh, investasi layar ke atas. Perjalanan kita memang panjang untuk menguasai, ngerti banget untuk digital marketing. Kita mau income besar kok.
Seperti saya bilang berkali-kali, Anda sebagai PNS perlu belajar, mau sertifikasi perlu belajar, perlu kuliah lagi. Ada guru-guru di Kalam Kudus itu, dia untuk masuk sebagai guru tetap, dia harus kuliah lagi, dia harus menyisihkan waktu untuk belajar, dia harus ada investasi ya untuk belajar. Untuk dia buat tugas, memang jauh lebih capek. Tapi kan karena dia mau income-nya lebih besar, demikian juga Anda harus mau belajar di sini kira-kira 2 jam sehari. Baru ada perubahan hidup di dalam hidup Anda. Cara berjualan Anda itu semua menjadi lebih cepat. Testimoni yang ada adalah ketika mengikuti kelas AI jadi lebih cepat daripada cari sendiri di YouTube gratis Anda selesai-selesai. Dan Anda tidak punya mentor. Seharusnya kelas-kelas saya ini mahal. Ya, tapi saya bundling sama kelas AI supaya Anda mendapat konsep bisnis. Jadi biasanya kelas AI ya kelas AI aja, nggak ada konsep bisnis seperti ini. Saya bangunkan ini supaya apa? Anda langsung bisa dapat 10 juta per bulan tahun depan bersama saya 100 orang. Saya mau 10 juta per bulan. Saya sudah cetak banyak orang untuk ini ya. Biasanya mereka memang rata-rata pinter digital marketing. Baik iklan di Facebook, baik iklan di Shopee, baik iklan dimanapun. Tapi mereka memang iklan gitu ya. Jadi saya berharap Anda tidak antipati untuk masalah belajar, untuk masalah iklan, karena Anda mau dapat besar. Seperti Denny Santoso itu, dia iklan bisa miliaran. Kenapa? Hasilnya miliaran memang. Gitu. Kalau kita mau hasil miliaran, keluarin budget juga miliaran. Kayak gitu ya. Saya nggak kepikir iklan saya cuma 50.000, 100.000 per hari. Ketika dihadapkan dengan mentor seperti itu, oh gitu ya. Caranya dapat reseller cepat itu, oh gitu ya. Memang harus ada investasi yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, sudah beli kelas, ada loh yang beli kelas tidak dikerjakan sama sekali ya. Itu saya sedih juga gitu ya. Jadi saya berharap Anda ikut kelas, Anda niat. Seperti saya ngursuskan anak saya, keyboard 100.000 per jam. Ketika dia apa namanya, males capek loh. Jangan gitu ini mama sudah bayar ini. Mama sudah bayar ini. Nah itu loh. Itu penting sehingga Anda bayar itu punya mental yang beda sama yang gratisan. Pasti beda. Saya ngerjakan di Faras, bisnis Faras, itu ada aplikasi namanya One Apps. One Apps itu semua ilmu dibuka. Setiap hari ilmu marketing. Tetapi hanya 2%. Hanya 2% yang nonton One Apps. Kenapa? Gratis. Andai kata dia dikasih tahu, satu video, satu hari, itu 100.000 ya. Tapi kalau misalnya Anda nonton, ini ya, 100.000, satu hari nonton, besoknya gratis. Itu baru-baru ini ya, mungkin baru ditonton ya. Atau kita kasih voucher gitu ya. Kalau Anda misalnya dikasih, oh ya, pendaftarannya Faras 365 juta ya, misalnya gitu ya. Jadi satu hari 1 juta. Kalau Anda tidak belajar, hilang. Wah, belajar semua itu. Karena gratis, nggak ada yang buka. Saya naruh videonya Denny Santoso itu roadmap banyak sekali. Ada 40 video. Saya sudah nyarankan. Ayo, nonton. Ada yang ikut kursusnya kok. Nggak mau ditonton. Nah, itu bagaimana ada perubahan. Nggak boleh begitu ya. Nah, iya, Melita ya, sama. Kalau kita ngursuskan anak, kita akan bikin anak itu niat belajar. Demikian juga ketika kita beli buku, ikut kelas, ya. Jadi kita itu harus punya mindset untuk mau bayar, ya. Jadi kita ada susunan untuk supaya Anda itu mengerti, ya. Ada belajar AI, ada optimasi Instagram, ada belajar Canva dengan AI, CapCut dengan AI, public speaking, menjadi affiliate, dan menjadi content creator. Ini nanti bagaimana caranya kita bisa menghasilkan konten. Ya, misalnya saya kemarin ngobrol sama ini ya, sama temen, dia itu punya keahlian membuat kue, buat bakpao. Saya bilang, kamu mati-matian jualan bakpaomu ya. Bagaimana kalau kamu itu bisa mengubah keterampilanmu bikin bakpao itu menjadi produk digital dan itu dijual setiap hari. Jadi kamu tinggal ngiklan dan orang beli itu 100.000, klik masuk rekeningmu, 100.000 masuk rekeningmu. Enak enggak? Ya enak ya, produk digital satu kali doang bikinnya, bisa dijual ribuan kali. Langsung kepikir dia, ada yang bisa bikin cendol. Oke, cara membuat cendol gitu ya. Dengan bahan pemilihan dan sebagainya. Dia jual ilmunya produk digital. Nah, tetapi untuk bisa jual produk digital, dia harus menguasai ini dulu.
gitu ya. Jadi masa depannya adalah semua skill Anda itu bisa menjadi produk digital asal Anda menguasai skill-skillnya ya bertahap. Jadi saya itu ketika ngajar itu memang bisnis banget gitu ya. Jadi bukan sekedar Anda itu bisa AI. Oh, enggak usah belajar wis, bisa AI. Bisa ChatGPT. Bisanya bisa-bisaan kok. Enggak pernah saya lihat postingannya ada ChatGPT-nya. Masih jadul semua. Ya itu belum. Bagi saya cuman buka ChatGPT kamu enggak ngerti prompt yang mengarahkan enggak ngerti caranya itu. Murid-murid saya bisa, aneh-aneh sudah postingannya. Dari ngajari A, jadi variasinya B, C, D, X. Sudah belajar. Bu Sri nggak pernah kumpulin tugas sih. Dan belum ikut kelasnya ini ya, belum ikut kelasnya AI ya. Jadi bukan sekedar bisa, tapi Anda itu memang saya ajarin untuk di bisnisnya sampai bisa ya. Bukan sekedar bisa Canva, bukan sekedar bisa CapCut, bukan sekedar bisa posting, tetapi bagaimana menghasilkan dari postingan-postingan Anda. Itu yang saya ajarkan ya. Jadi kita akan belajar menggunakan AI untuk kemudahan dan percepatan untuk membuat konten di sosial media supaya cepat. Nah, kenapa kelas ini ideal untuk Anda? Anda akan cepat sekali. Bikin postingan itu saya 1 menit. Tadi saya sudah bilang ya, Pak, saya membuat iklan webinar. Itu kan 3 macam yang berbeda. Semuanya pakai ChatGPT. Itu cuma 1 menit. 1 menit jadi. Saya sudah bikin satu, saya bikinkan dong yang berbeda dengan cara yang begini. Udah, saya masukkan kata kunci, saya masukkan lagi webinarnya jadi lagi. Saya masukkan lagi jadi lagi. Cepat nggak? Cepat sekali. Anda sangat efisien waktu. Karena Anda sebagai penjual di digital marketing, Anda kan harus multi platform ya. Di Facebook bisa, di IG bisa, di TikTok bisa, di YouTube bisa. Saya yang lalu menang video Amosa itu saya masukkan ChatGPT. Buatkan saya video naskah Amosa. Saya itu mau ikut lomba Amosa. Amosa itu terdiri dari bahan ini. Untuk sakit mah. Buatkan saya video konten itu durasi 1 menit. Udah dibuatin sama dia. Pembukaan. Pakai ini. Anda melakukan ini. Motong kunyit loh. Kayak gitu-gitu ya. Saya pesen online. Oke, saya potong gitu. Saya sesuaikan apa yang diarahkan oleh ChatGPT. Gila nggak? Jadi seperti itu. Isinya apa, ekspresinya gimana, endingnya gimana. Saya ikuti semua. Menang saya. Luar biasa nggak? Pendapatan juga lebih cepat. Saya apa ada kok orang konsul gitu ya. Ini konsul ini gitu ya. Alergi ini bisa nggak? Wah, udah saya masukkan ChatGPT dulu. Ini gejalanya begini, bisa nggak pakai ini? Buatkan kalimat nih, gitu. Udah masuk. Setiap orang konsul saya jadikan materi di info sehat saya. Jadi, saya, apa itu? Bahas apa aja kemarin itu? Kutil, bahas koreng, bahas, waduh, alergi macam-macam, gatel, semua ChatGPT. Cepat sekali enggak? Dan pendapatan jauh lebih baik enggak? Saya bisa jual apapun setelah saya menguasai ChatGPT. Dan Anda akan mendapatkan bimbingan langsung dari guru-guru, dari mentor-mentor yang sudah luar biasa. Ya, kami ada, hehe macet. Ya, kami ada bertujuh. Sekarang ada 2 cowok dan sementara ini memang 2 pengajar di kelas AI, ada Yen dan ada Bu Melita. Gitu ya. Jadi saya persilakan dulu untuk Bu Yen ya, untuk bisa presentasi tentang kelas AI-nya, apa aja yang dipelajari, supaya Anda tahu, supaya Anda ini ya, bisa eh, membayangkan isinya apa. Oke, silakan ambil alih Bu Yen. Baik, terima kasih Bu Jen. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Yen. Saya yang nanti akan mendampingi teman-teman untuk belajar di kelas AI. Nah, ini kelas ini memang tujuannya ini adalah untuk bisnis ya. Jadi bukan sekedar untuk desainnya, tapi memang ada arah tujuannya untuk bisnis nantinya dan untuk melejitkan omset seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita langsung saja. Nah,
tim jagoan digital marketing ini ada 7 orang. Ada Bu Jen sebagai CEO, ada Bu Melita, Bu Katarina, Bu Maria, Pak Ari, Pak Bayu, dan juga saya sendiri. Kita langsung ke lesson plan. Lesson plan untuk di kelas AI, rahasia melejitkan omset dengan AI, ini selama 7 hari ya, teman-teman. Selama 7 hari ini sudah ada lesson plan-nya. Saya jelaskan satu persatu. Next, hari pertama kita akan membuat profile picture. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, profile picture ini 7 pendekar AI. Pak Michael. Iya, Pak, 7 pendekar. Nah, profile picture ini kita bisa desain itu seperti yang kita mau. Contohnya kita ya ini ya, branding, misalnya mau branding apa sebagai dokter kah atau sebagai pengusaha sukses gitu ya. Jadi yang lucu-lucu, karikatur ya. Karikatur ini dibuatkan ini dalam bentuk 3 dimensi, ada 4 dimensi dan juga 6 dimensi. Nanti teman-teman bisa memilih sendiri dan bisa dicoba semua promnya. Next. Lalu, nah ini masih untuk profile picture, teman-teman juga bisa membuat dengan ada nomor handphonenya ya. Dan untuk ini Facebook bisa, Instagram bisa, nanti ada promnya teman-teman bisa coba. Next. Materi hari kedua ini ada tentang logo. Logo ini penting untuk teman-teman yang ini ya bisnis gitu, branding bisnis bisa di-upload di apa tokonya ya gitu ya, toko misalnya marketplace atau di Facebook juga boleh gitu ya. Ini bisa teman-teman pilih dan juga nanti akan diajarkan bagaimana caranya untuk membuat logo sesuai dengan visi misi kita. Itu bisa nanti teman-teman coba. Next. Hari ketiga kita akan belajar tentang desain penghargaan. Nah, ini akan memberikan penghargaan untuk misalnya reseller kita atau agen kita, mitra kita. Kita bisa menyenangkan mereka. Nah, ini terpampang fotonya loh. Seperti ini ya, alumni kelas AI yang batch pertama, peserta terbaiknya saya buatkan penghargaan. Bagus nggak teman-teman? Sampai mereka itu pangling, ini fotonya siapa gitu ya. Oke, next. Lalu hari keempat kita akan belajar tentang personal branding dan business branding. Nah, ini sangat penting ketika kita membuat postingan itu bisa dipisahkan antara personal branding dan business branding. Maaf. Oke, next. Ini hari kelima ini ada tentang desain produk. Teman-teman bisa membuat desain tentang produk yang dijual. Seperti itu ya. Jadi bisnis teman-teman apa, ini bisa dibuatkan desainnya itu yang lucu-lucu. Next. Nah, ini juga bisa kalau misalnya jual keripik gitu ya. Teman-teman bisa desain yang lucu-lucu kemasannya. Next. Nah, selain itu juga kita bisa membuat ini ya, miniatur, misalnya buka rumah sehat gitu ya, atau toko aksesoris. Nah, itu teman-teman bisa buat, nanti ada promnya, bisa dicoba sendiri. Next. Bisa juga seperti ini untuk branding produk. Jadi dari hasil desain AI, teman-teman bisa tempelkan foto produk masing-masing. Nah, seperti ini ya, ini saya contohkan gitu, produk Faras Klasik. Teman-teman bisa tempelkan seperti itu, nanti diberikan caranya. Next. Lalu di hari ke-6 ini ada tentang storytelling dan juga nanti ada bonusnya itu membuat cerita pendek
Lalu ada interaksi. Nah, di interaksi ini teman-teman nanti membuat gitu ya, tempelkan saja foto misalnya artis. Nah, ini saya tempelkan foto Lee Min Ho, artis Korea yang digandrungi emak-emak. Nah, seperti ini untuk menaikkan interaksi kita di sosial media. Next. Oke, teman-teman. Nah, di hari ketujuh itu nanti ada manajemen ya. Manajemen konten itu 30 hari seperti apa, itu nanti diajarkan. Oke, begitu saja penjelasan dari saya tentang kelas AI, rahasia melejitkan omset dengan AI. Selamat bergabung buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas AI batch kedua. Selamat berkarya dan saya harapkan semua bisa. Jadi pada saat teman-teman menemui kesulitan, teman-teman bisa chat di diskusi, nanti para admin akan membantu. Seperti itu saja, Bu Jen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yen. Ya, bentar, operator saya izin tadi. Oke, ya teman-teman itu sekilas yang diajarkan di kelas AI. Nah, ada yang ChatGPT itu sudah mulai belajar di hari keempat, ya. Nah, itu yang sangat memudahkan kita posting dengan cepat. Ketika Anda melihat postingan-postingan yang lucu-lucu seperti itu attracting marketing, gitu ya. Jadi itu yang menarik orang tampilannya lucu-lucu. Tadi ada yang terkesan dengan ini ya, tujuh tujuh jagoan digital gitu ya, pendekar, keren kan? Nah, Anda lihat ini. Kami tidak selangsing ini. Dengan AI tampilan kami jadi menarik, jadi cantik, jadi ganteng. Aslinya tidak begini ya. Jadi ini yang membuat kita menarik gitu. Nah, ketika saya menyarankan Anda untuk masuk dalam dunia digital marketing, nah saya itu menggunakan platform yang namanya adalah, bentar ya, yang namanya adalah Tribelio. Jadi ini platform. Platform itu seperti marketplace-nya ini ya, kayak Shopee-nya, kayak Tokopedia-nya. Ini namanya Tribelio, di mana semua produk digital, kursusan, e-book, dan semuanya itu ada di Tribelio. Mengapa saya menyarankan Anda juga untuk ikut di Tribelio? Yang pertama, kalau Anda bergabung di Tribelio, Anda itu akan punya mentor namanya Denny Santoso. Ini ya, saya tunjukin ya. Nah, Denny Santoso itu income-nya sangat besar gitu ya, karena dia sangat luar biasa income-nya, maka kita akan belajar dari dia. Ketika Anda di mentoring sama orang yang income-nya miliaran per bulan, itu tidak sama jalannya dengan yang income-nya 10 juta per bulan. Di mentoring saya aja beda. Meskipun saya 50 juta per bulan, tapi saya itu dibandingkan dia bumi langit ya. Benar-benar ilmunya dia itu sangat tinggi. Jadi ketika kita itu bisa masuk di mentoring sama dia, itu sudah beda. Nah, seperti itu ya. Jadi Tribelio itu punyanya dia, sehingga kita bisa menikmati video-videonya dia, pembelajarannya Denny Santoso, sehingga Anda bisa income bukan hanya 10 juta, bisa 100 juta, bisa miliaran seperti dia. Nah, saya bilang 10 juta supaya apa? Pendek. Jangka pendek, setahun. 10 juta per bulan itu masuk akal di mentoring sama dia, gitu ya. Nah, kemudian dengan Anda bergabung dengan Tribelio itu, tentu saja resource-nya kebuka semua gitu ya. Jadi Tribelio itu begitu banyak, kayak misalnya landing page, kemudian dia ada WA automation, ada email, dan sebagainya. Itu di Tribelio disediakan. Jadi mengapa saya bisa berkembang, saya bisa bikin landing page, karena ada Tribelio. Kalau misalnya di luar Tribelio, saya harus belajar coding untuk landing page gitu ya. Di sini saya tinggal tarik-tarik gambar tulisan jadi gampang sekali gitu ya. Database-nya semua tersimpan di sana. Dan itu bisa di-broadcast baik WA, baik email. Jadi itu memang menarik sekali kita belajar di sana. Nah, akses membership di Tribelio itu 100.000 setahun. 100.000 setahun. Nanti setelah Anda gabung di Tribelio, semua produk seperti yang saya jual di Tribelio itu Anda dapat komisi 20%. Anda dapat diskon dari produknya kita itu 20%.
Ketika Anda menjual lagi, Anda dapat komisi 20%. Sehingga Anda itu bukan hanya bayar kursus, tapi dapat income. Jadi kalau Anda jual 5 kali, kursus kita gratis. Karena itulah saya lewatkan di Trebelio. Ya. Nah, kemudian dia juga ada komisi 4 tier ini. Jadi ketika Anda itu, ada orang yang gabung, join di bawah Anda, itu Anda dapat 20%. Kemudian dia ketika belajar kemudian dia berhasil juga bikin orang join, Anda dapat 10% gitu ya. Jadi ini kamu dia invite Anya gitu ya. Kemudian nanti invite Lily. Nah, di sini dapat 5%. Kemudian invite boy, ini dapat 5% gitu. Jadi kalau misalnya kelasnya 200.000, ini berlapis-lapis dapatnya gitu ya. Jadi sebenarnya ketika Anda bayar kelas 200.000, itu kami cuma dapatnya 100.000. 40% itu adalah untuk komisi afiliasi, yang 10% kita bayarkan ke Tribelio sebagai platform gitu ya. Nah, Anda mungkin nggak kebayang potensinya cuman kecil-kecil gini pendapatannya berapa. Saya selalu target untuk member Tribelio saya itu punya 10 orang. Punya 10 orang, didik 10 orang. Nah, saya kasih tahu pendapatannya ya, potensinya kalau 4 tier Tribelio. Produknya Trebelio itu 100.000. Ya. Jadi kalau misalnya Anda dapetin 1 orang, Anda dapat 20.000. Kalau dapat 10 member, Anda dapat 200.000. Sudah ya, paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian kelas AI-nya itu 200.000. Ketika Anda dapetin 1 orang, atau Anda bergabung lewat ini ya, Trebelio dulu baru kelas AI, Anda itu dapat komisi 40.000. Jadi dapat diskonnya 40.000 dari kelasnya yang Anda ikuti. Kemudian kalau Anda jual ke 10 orang, dapatnya 400.000. Gitu ya. Kemudian nanti kita ada kelas IG. Saya bongkar dulu. Harganya di angka 300.000. Di angka 300.000. Komisi tier 1 60.000. Kalau 10 member 600.000. Ya, kalau brand boost ya yang punyanya Deni Santoso anggaplah 300.000, 60.000, 600.000 kayak gitu. Sehingga potensi pendapatan 4 tier itu ya, kalau tier pertama itu 10 orang dan 10 menghasilkan 10, itu 100 orang. 100 orang dapat 10%, kelihatannya kecil cuma 10.000. Tapi kalau sudah dikali 100 tuh ya sudah 1 juta loh. Jadi kelas AI yang 200.000 Anda bisa dapat 2 juta, kelas IG 3 juta. Ya, kemudian di tier 3 kelihatannya cuma 5%, 5.000. Tapi kalau 100 orang menghasilkan 10 lagi itu 1.000 loh masa Anda. 1.000 dikali 5.000, 5 juta. 10 juta, 15 juta, 15 juta. Begitu masuk tier 4, 1.000 dapat 10 lagi 10.000. Anda bisa dapatnya 50 juta, 100 juta, 150 juta, dan 150 juta. Anda 10 aja potensinya gini. Potstand saya 20 sampai 30-an di Trebelio ya. Sudah banyak sekali yang bergabung dari jalur saya. Dan kalau saya kuat didik supaya mereka menghasilkan 10 lagi, potensi saya di atasnya 150 juta. Gede banget. Gitu ya. Kenapa kita lewatkan Trebelio? Karena Anda bisa dapat potensi pendapatan ini hanya dengan affiliate. Anda belum jual produk pun potensi pendapatan Anda 100-an juta. Supaya kebayang angkanya. Supaya semangat. Ya. Jadi ketika ya kelas ini kita buka dengan berbagai fasilitas yang ada. Kita ada 4 e-book yang ada di dalamnya ya. 4 e-book, kemudian ada webinar, ini kita siapkan 5 macam ya. Kemudian ada support class itu Telegram ya, guru. Jadi kalau di Tribelio itu ada namanya e-course. E-course itu hanya video. Hanya video. Ya, e-course itu hanya video. Kalau support class itu biasanya bayar lagi begitu ya. Itu namanya cohort. Nah, kita ada Telegram support dan memang saya suka sekali e-course karena bagi saya mengajar orang sampai bisa itu kenikmatan. Kalau Anda cuma e-course, Anda tidak ada kelas, yaitu nggak dibuka, nggak diklik, nggak dipelajari, nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan, nggak ada transformasi. Kenapa kita buka kelas? Supaya Anda ada transformasi, Anda ada kemajuan. Saya sudah dapat income 50 sampai 80 juta per bulan kok di Waras.
Istilahnya saya nggak ngerjakan ini juga baik-baik saja begitu loh. Yang butuh income kan Anda. Jadi ketika Anda belajar, Anda itu bisa dapat income begitu ya. Anda dapat ilmu, Anda bisa dapat support, Anda bisa belajar dan akhirnya hidup Anda berubah begitu ya. Kemudian kita ada Magic Prompt ChatGPT. Magic Prompt juga untuk foto-foto ya. Jadi harganya semuanya 2.096.000 sebenarnya semua benefitnya. Launching price hari ini 4 Oktober hanya 196.000. Begitu ya. Dan ebook ini senilai 396.000 itu isinya adalah meal plan anak 30 hari. Ini yang saya sudah siapkan ebooknya ya. Kemudian temperamen anak, ide permainan anak supaya lepas gadget, dan 30 ide bisnis buat ibu rumah tangga. Dari sini pun Anda bisa membayangkan Anda itu juga bisa bikin ebook-ebook yang lain. Ini ide bisnis gitu ya. Kemudian 5 webinar support, dan hari ini saya sudah selesai 5 webinar support, itu ada rekamannya semuanya di dalam kelas AI itu. Dari dream building, membangun kerajaan bisnis, mental block, kunci closing, dan attracting marketing. Sudah lunas ya, 5 ya. Kemudian ada prompt AI dan mantra ChatGPT senilai 200.000. Jadi seharusnya Anda itu sangat berhasil ketika ikut kelas ini karena kita sudah melengkapi Anda sangat banyak ilmu. Ya, diajari buat e-booknya itu di kelas RCI, Rich Creator Incubator. Bukan di sini. Kita di sini ngajari kelas AI. Ya, kalau misalnya Anda sudah bisa ChatGPT, sudah bisa jadi e-book, saya ajari. Ada caranya. Jadi di tugas hari ke-7, kita tuh sebenarnya bikin 30 konten. Setelah 30 konten, setiap konten itu bisa dijabarkan lagi. Jadi kalau Anda jabarkan satu persatu itu jadi e-book, dan itu bisa laku dijual. Kasih sentuhan manusia dulu. Pengalaman-pengalaman, foto, video ada boleh dimasukkan di sana, sehingga itu sudah jadi e-book dan itu sudah bisa dijual. Seperti itu ya prosesnya untuk menjadi konten kreator. Ya, oke. Ya, ini hasil dari kelas AI sama 7 hari dari peserta ya. Tadi kan dari Buyen. Yang ini dari peserta. 너의 뜨거워하는 모습을 보고 있으면 자연스럽게 웃고 있는 걸 너의 행동이 설레하고 뒤척이다가 질투감이 많아지는데 Jadi Bu Foni ini adalah pengusaha tahu Janti ya. Nah, dia membuat logonya itu kedele banget ya, tahu banget gitu ya. Jadi dia buat logonya, desain, dan saya lihat hasil karyanya di Facebook bagus-bagus banget, dan dia membuatkan banyak orang logo, kemudian keychain itu ya bagus sekali. Jadi berkreasi. Kita itu bukan ngajarin prom. Saya itu dulu kelas ya, cuman prom aja dibagi, nggak ngerti konsepnya apa-apa. Kita ngajari di kelas AI-nya kita itu sampai konsepnya kita kasih sehingga semua bisa eksplorasi seluas-luasnya. Itulah yang kita ajarin ya. Jadi benar-benar punya karya yang baik. Ini satu lagi pemenang itu ya kelas Jagoan Digital Academy ini Dewi. C, D, E, F, G, H, I love you still, and you know I always will. I might love you, I'll be here. Iya, ini hari pertama sampai hari ke-7. Dewi ini adalah guru les, sehingga dia pinginnya bukanya rumah belajar, begitu ya. Desain logonya rumah belajar. Berbeda sekali kan? Yang satu tahu Janti, yang satu rumah belajar. Tetapi semua bisa bikin logo dengan sangat baik. Karena kita ngajarin seperti itu. Anda punya usaha, bisa bikin logonya, dan Anda bisa marketingnya. Harapan kita begitu. Jadi apapun usaha Anda, itu bisa dibesarkan ketika Anda ikut kelas AI ini. Gitu ya. Tentu saja bertahap, nanti ada optimasi Instagram dan sebagainya. Tetapi ini harus dikuasai. Karena Anda bisa bikin konten dengan baik kalau Anda menguasai ChatGPT yang di dalam. Gitu ya. Nah, saya berharap Anda bisa melihat peluang di masa depan ya. Itu nggak hanya bertahan melakukan apa yang sudah Anda lakukan setiap hari. Tapi kalau Anda mau ada perubahan hidup, maka Anda harus belajar sesuatu yang memang ke depannya semakin lama semakin canggih. Ini memang mesin canggih. Canggih sebenarnya. Kita bisa takjub ya melihat fotonya ya nggak teman-teman yang sudah ikut. Kok bisa begini?
bisa bikin cerita kayak gini, bisa bikin tulisan seperti ini, bisa bikin tabel kayak gini, luar biasa. Saya itu, aduh, ngalami sangat terbantu sekali karena saya kan banyak sekali ya, IG saya banyak, Facebook saya banyak, WAG saya banyak, saya harus ngisi semuanya. Dan dengan ChatGPT itu dengan cepat sekali. Ya, toko saya ya rame kok, orderan saya banyak. Jadi di luar melayani orderan, konsultasi, packing, saya harus bisa isi grup-grup dengan baik, ngisi ini semuanya ya. Saya harus mengawasi banyak guru dalam membuat kelas dan sebagainya. Saya sangat sibuk, tetapi saya sangat terbantu oleh ChatGPT sehingga semuanya menjadi praktis. Saya dulu bikin webinar sebulan sekali aja enggan ya, karena bikin bahan itu sangat sulit. Saya harus mengakui, saya harus menonton banyak video. Tetapi dengan AI, itu sangat terbantu. Saya tinggal ngetik gitu ya. Buatkan saya 20 slide untuk attracting marketing. Dia akan berikan ide. Ya tentu saja dengan saya mix, saya gabung dengan ilmu saya, jadi begitu ya. Jadi benar-benar sangat mudah, sehingga saya bisa webinar 2 hari sekali. Gitu ya. Jadi itu sangat menolong kita untuk menumbuhkan income kita, omset kita dalam penjualan kita. Tangkap peluang bisnis ya. Saya memberikan promo untuk Anda yang mengambil kelasnya langsung hari ini ya. Hari ini sampai sebelum tanggal 7 Oktober, Anda bergabung Tribelio dan kemudian mengikuti kelas AI-nya, saya akan memberikan 2 hadiah. Yang pertama adalah eh, voucher untuk ikut kelas optimasi IG itu 20%. Tadi saya bilang harganya 300.000. Jadi kalau misalnya Anda ambil kelas AI-nya ini ya, Anda akan mendapatkan voucher untuk kelas Instagram itu diskon 20%. Di luar komisi 20% ya. Saya ada voucher diskon yang akan saya bagikan untuk Anda yang ikut kelas Instagram. Itu voucher diskon 20%. Begitu ya, untuk Anda bisa ikut. Kemudian yang kedua adalah untuk para peserta ya, untuk para peserta kelas AI ini kita akan ada challenge ya, yang tadi Anda sudah lihat ada pemenang-pemenangnya ya. Ada pemenangnya itu ada challenge-nya. Jadi bagi Anda yang mengerjakan tugas dari hari pertama sampai hari ke-7 semuanya dikerjakan dengan baik, tidak bolong-bolong, itu akan mendapatkan hadiah 1 sabun wajah Black Miva ya. 3 orang pemenang ya mendapatkan 1 sabun wajah Black Miva dan akan eh ya pokoknya itu apa jargonnya cantik tanpa AI. Wes gitu ya. Black Miva itu bikin wajah kita cantik tanpa AI. Nah, jadi akan mendapatkan 1 sabun wajah Black Miva senilai 135.000, ongkir ditanggung pemenang. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya harapkan Anda segera take action untuk masa depan Anda dan yaitu apa? Untuk ikut kelas ini, untuk hari ini, Anda akan mendapatkan diskon untuk kelas berikutnya 20%. Begitu ya. Ambil kesempatan ini, Anda harus segera maju lebih cepat daripada orang lain. Mesin ini bergerak dengan cepat, AI ini bergerak dengan cepat ya, robot ini bergerak dengan cepat. Kalau Anda ketinggalan zaman, ya lama untuk suksesnya. Anda menunda kesuksesan Anda sendiri, gitu ya. Sekian dari saya serahkan kembali kepada Melita. Makasih Bu Jen, luar biasa ya teman-teman, lihat nggak? Ya begitu cepat, udah kelihatan belum visi ke depannya ya, begitu luar biasa peluangnya di AI ini gitu kan. Saya juga agak susah ya berkata-kata, mencari kata-kata yang bagus untuk diposting. Kadang-kadang mikir lama gitu kan, tapi kok nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Nah, semenjak ada AI, ini ngebantu banget teman-teman, bener-bener ngebantu banget. Bahkan saya pun barusan kemarin kan kebetulan ada produk saya yang kurang laris ya. Saya coba di posting tentang itu terus, tapi bervariasi ya, ada storytelling-nya, ada yang diarahin ke Shopee, puji Tuhan ada closing 1 di Shopee gitu kan, yang apa Karestia ya. Dan kemudian teman-teman tadi Bu Jen sudah kasih tahu kita lagi launching dengan harga promo nih. Nah, cepet-cepetan ya, buruan sebelum ditutup terakhir tanggal 7 kita akan buka
di chat aja sama pengundangnya ini bagaimana caranya ya, akan dikasih link dari pengundangnya untuk bisa ambil Tribelio-nya sebagai affiliate, lalu kelasnya nanti akan diarahkan ya. Jadi hubungin langsung yang mengundang Bapak Ibu di sini ya kalau mau ikut. Kemudian yang udah ikut senang sekali nanti akan dapat Black Maifa bagi yang mengerjakan dengan baik ya. Saya ini pakai Black Maifa, teman-teman ya. Dulu saya jerawatannya parah banget tahun 2020 ya. Saya pakai sampai karena alergi ya kalau pakai Black Maifa itu jadi bagus ya, terutama untuk pori-pori bekas jerawat. Kemudian pokoknya hasilnya seperti inilah. Ini nggak pakai filter ya teman-teman ya. Puji Tuhan sudah mulus lagi. Awalnya saya benar-benar nggak berani keluar rumah, pakai masker terus ya. Kalau pakai Black Maifa bagus banget kulitnya ya. Saya udah cari semua produk ya. Saya dulu pakai produk yang 3 jutaan ya. Sekarang saya pakai Black Maifa yang murah menurut saya ya, tapi hasilnya bagus banget karena herbal ya. Sudah BPOM, tenang aja teman-teman pasti suka, bahkan anak saya bisa pakai gitu ya. Dan satu lagi tadi ada dapat voucher ya, IG itu saya udah nunggu-nunggu nih bisa belajar sama Kak Bayu ya. Teman-teman yang kita berkembang di kita ini rata-rata di Facebook memang, tapi IG ada satu hal yang sangat baru ya, ditunggu-tunggu banget, bisa dapat diskon lagi. Jadi dengan kita join Tribelio, kita bisa dapat cashback 20 plus lagi nanti kalau daftar sekarang untuk kelas AI batch 2, teman-teman bisa dapat voucher ya dari Bu Jen, diskon lagi 20%, luar biasa nih ya. Jadi ayo buru-buruan. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sekali untuk teman-teman. Oh ya, mau foto dulu ya. Mau foto dulu ya, boleh di open cam, kita abadikan untuk